Untuk apa itu kasih karunia? Untuk apa itu kasih karunia? Tujuan dari kasih karunia akan bekerja secara optimal ketika saudara dan saya melakukan pekerjaan Tuhan dan berfungsi seperti yang Tuhan mau. Kasih karunia itu akan maksimal dalam kehidupan saya dan saudara ketika saudara itu berbuah. Karena itulah pagi hari ini saya beri judul buah kehidupan. Kasih karunia itu bukan hanya lalu aku punya kasih karunia, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Bukan. Tujuan saudara diberi kesanggupan Allah, diberi kekuatan Allah supaya saudara kuat dan saudara sanggup untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Lihat sama-sama Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, perhatikan baik-baik, untuk melakukan pekerjaan baik. Ayat-ayat sebelumnya, ini ayat yang terus saya baca berminggu-minggu, bicara mengenai kasih karunia. Sehingga dikatakan bahwa diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita, saya dan saudara hidup di dalamnya. Alasan kenapa saudara diberi kesanggupan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara bahkan sebelum dunia dijadikan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini tanggung jawab dan respon dari orang yang dipenuhi dengan kasih karunia. Saudara bisa membuatnya menjadi sia-sia karena saudara tidak pernah memakainya. Ya, kasih karunia itu bukan lalu kita pakai kaos tulisannya kasih karunia atau grace, itu bukan. Kasih karunia itu adalah kesanggupan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu tujuannya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, Paulus itu menjadi rasul dari seorang pengejar, penganiaya jemaat, menjadi seorang rasul, itu terjadi karena kasih karunia. Justru ketika dia sedang berniat untuk menganiaya jemaat, saat itu juga dia diangkat menjadi rasul. Loh, itu kasih karunia. Tidak ada syarat dan kondisi. Tidak ada syarat dan kondisi. Tanpa syarat. Loh, Saulus sedang ingin menganiaya jemaat. Tiba-tiba kasih karunia Allah bekerja, langsung dijadikan rasul. Loh, ini kasih karunia tanpa syarat dan kondisi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi saya dan saudara bisa menyia-nyiakan kasih karunia. Caranya bagaimana supaya tidak sia-sia? Perhatikan apa yang menjadi respon, menjadi buah kehidupan daripada Paulus ketika dia menerima akan kasih karunia itu. Sebaliknya, ya, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, perhatikan, ini respon yang benar. Karena kalau tidak, saudara akan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia dan menjadi mubasir. Ketika saudara tidak mau melakukan apa-apa, itu berarti saudara menyia-nyiakan kasih karunia Allah dan membuatnya menjadi terbuang percuma. Itu seperti anggur baru di dalam kantong kulit yang lama, lalu pecah semuanya. Nah, Alkitab mengatakan begini, Paulus, aku dari penganiaya jemaat menjadi rasul seperti sekarang ini, itu adalah karena kasih karunia. Kasih karunia.
Dan aku tidak mau kasih karunia itu menjadi sia-sia, menjadi mubazir. Caranya bagaimana? Aku bekerja lebih keras dibandingkan dengan semuanya. Tetapi kerja kerasku itu oleh kasih karunia. Oleh karena kesanggupan yang Allah berikan kepadaku, itu yang bekerja. Jadi oleh kasih karunia, dia tidak mau menjadi sia-sia, tapi dia bekerja lebih keras. Dan ketika dia bekerja lebih keras, kesanggupan Allah yang membuat dia bekerja lebih keras, kasih karunia Allah. Nah, itulah yang dinamakan berlimpah dengan kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ini akan menolong saudara dan saya memahami bagaimana kita berbuah. Ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi dengan kata lain, kita bisa membuatnya percuma, kita bisa membuangnya. Kita bisa tidak memakai kasih karunia Allah, kita bisa membuat kasih karunia Allah itu menjadi mubazir. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat-ayat berikutnya itu memberikan deskripsi dengan jelas, lalu apa yang dilakukan oleh Paulus dengan kasih karunia itu. Sebab Allah berfirman, ayat yang kedua, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah penyelamatan itu. Dalam hal apapun. Nah, ayat yang ketiga ini memberikan deskripsi. Perhatikan, ini orang yang berlimpah dengan kasih karunia. Disanggupkan dengan kesanggupan ilahi. Dia lakukan semuanya dengan kasih karunia. Ayat yang ketiga dan seterusnya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan menjadi celah. Tidak hidup seenaknya sehingga orang tersandung. Perhatikan, ini deskripsi penjelasan dari orang yang tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia. Yaitu Paulus sendiri. Sebaliknya, ayat yang keempat. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, dalam pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu maupun namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini kualitas karakter orang, kualitas pelayanan orang, kualitas kehidupan orang yang Paulus katakan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jadi orang yang penuh dengan kasih karunia itu bukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Ini orang yang sangat amat produktif. Ketika saudara dan saya diberi 5
2 atau 1 talenta. Itu tanpa syarat dan kondisi. Itu kasih karunia. Tetapi respon yang punya 5 dan diberi 2, itu mereka tidak mau menyanyiakan akan kasih karunia. Mereka mengerjakannya itu dengan kasih karunia Tuhan, dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tetapi yang 1 itu adalah contoh dari orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ketika dia katakan, aku punya 1 tidak punya 2, ya sudah aku biarkan saja, aku tanam di dalam tanah. Apa kata pemberi kasih karunia? Hei kamu hamba yang malas dan jahat. Saudara dan saya penuh dengan kasih karunia. Janganlah malas dan janganlah menjadi jahat, lalu menyalahkan akan Allah. Ayat-ayat ini menerangkan, ini loh, aku tidak mau kasih karunia Allah itu sia-sia. Aku produktif sekali. Tapi itu pun yang membuat aku produktif adalah kasih karunia Allah. Ayat terakhir, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Dan Allah segala sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kasih karunia itu akan melengkapi saudara. Apa yang kurang, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Saudara akan menikmati kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dari 1 kasih karunia, ketika saudara menjadi suami, saudara perlu kasih karunia. Paginya saudara bekerja, saudara penuh dengan kasih karunia yang menyanggupkan saudara bekerja. Malamnya saudara melayani, saudara penuh dengan kasih karunia. Dari 1 kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia. Yang terus menyanggupkan saya dan saudara. Dan itu adalah kesanggupan dan kemampuan ilahi, perkenanan ilahi yang Tuhan tidak pernah ambil dari saudara.